Puji Tuhan, haleluya. Kita patut bersyukur kepada Tuhan karena kita percaya sampai hari ini Tuhan tetap menolong, menyertai kita semua. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara, pagi hari ini kita kembali boleh sama-sama belajar akan firman Tuhan yang kita akan pelajari, kita akan sama-sama renungkan di dalam Ibrani pasal yang ke-12, ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga. Demikian firman Tuhan. Karena kita mempunyai saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman, dan membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan takhta Allah. Ingatlah selalu akan Dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya kamu jangan menjadi lemah dan putus asa. Tema firman Tuhan pagi hari ini saya berikan judul, jangan menjadi lemah dan putus asa. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, hari-hari ini saya memperhatikan di tengah pandemi, di tengah situasi yang semuanya menghadapi goncangan baik dalam bidang ekonomi, sosial, politik dan sebagainya, Saudara. Ada banyak bisa membuat orang bisa menjadi kecil hati, menjadi lemah dan putus asa, Saudara. Apa yang bisa membuat orang menjadi kecil hati dan putus asa? Karena seringkali di tengah pandemi ini orang berpikir bahwa di dalam setiap keadaan dia hadapi, dia tidak bisa menemukan jalan keluar. Dia tidak punya kekuatan, dia tidak punya kemampuan untuk menghadapi semua yang harus mereka hadapi. Di tengah kehidupan kita, kita harus sadari memang bahwa hari yang akan kita lewati bukanlah hari tanpa tantangan, bukan hari yang tanpa masalah, tanpa penderitaan. Pasti itu akan kita alami. Tetapi biarlah mari pagi hari ini lewat firman Tuhan, Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan mengajak kepada kita, jangan kita menjadi lemah, jangan kita menjadi kecil hati dan putus asa. Bagaimana solusi yang diberikan oleh firman Tuhan? Yang pagi hari ini yang pertama dalam ayat yang ketiga dikatakan, bagaimana kita harus sabar. Sabar sebagaimana Yesus juga dengan sabar menanggung banyak sekali bantahan, Saudara. Menanggung banyak hal yang harus dia alami. Ketika konteksnya di sini bagaimana ketika Yesus menghadapi salib, Saudara. Kesabaran inilah yang harus kita pupuk dalam kehidupan kita. Kesabaran inilah yang harus kita ada hari-hari ini, Saudara. Kesabaran adalah buah-buah daripada Roh Kudus. Dan kiranya ini yang harus kita pahami hari-hari ini. Mari hadapi semua itu dengan hati yang penuh dengan kesabaran. Yang kedua, Saudara, hal yang perlu kita lakukan lewat firman Tuhan pagi hari ini, untuk kita tidak menjadi lemah dan putus asa, di ayat yang kedua, di dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini, Saudara, berkata demikian, ya, di ayat yang kedua, hendaklah pandangan kita tertuju kepada Yesus, sebab Dialah yang membangkitkan iman kita dan memeliharanya dari permulaan sampai akhir. Yesus Tuhan menderita di kayu salib. Ia tidak peduli bahwa mati di kayu salib itu adalah satu hal yang memalukan. Ia hanya ingat akan kegembiraan yang akan dirasakannya kemudian. Saudara, kita melihat Yesus mengajarkan di dalam ayat yang kedua ini bagaimana kita harus tertuju kepada Yesus. Kita harus arahkan pandangan kepada Yesus. Dalam hal apa? Dalam hal ketika dia menghadapi salib, firman Tuhan katakan di sini yang menarik bahwa salib ya bukanlah sesuatu yang memalukan. Artinya bahwa Yesus dalam hal yang dia hadapi tidak melihat salib itu sesuatu yang membuat dia menderita, membuat dia harus, ya Saudara, membuat dia harus melihat itu satu yang harus dibesarkan. Bahasa saya seperti itu. Tetapi dia lebih melihat dikatakan
ia hanya ingat akan kegembiraan yang akan dirasakannya. Dalam terjemahan bahasa Indonesia dikatakan ada sukacita. Jadi artinya bahwa konsep yang Yesus ajarkan, bahwa dia tidak melihat salib yang dibesarkan, tetapi di balik salib itu dia melihat ada sukacita yang besar. Itu saja yang dia ingat, itu yang dia taruh dalam pikirannya, bukan penderitaan salibnya, tetapi ada sukacita yang besar. Nah, saudara, inilah juga yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita, dalam menghadapi hari-hari kita. Belajar dari bagaimana juga bangsa Israel, kalau Bapak Ibu bisa melihat di dalam Keluaran pasal, ya saudara, Keluaran pasal yang ke-14, ya bagaimana di situ belajar bagaimana tentang perjalanan bangsa Israel ketika harus keluar dari tanah Mesir, saudara. Ya bagaimana ketika mereka harus ada di tepi laut, dan Tuhan izinkan Raja Firaun dan segala tentaranya mengejar mereka, saudara. Dan mereka merasa seperti tidak ada lagi jalan keluar. Ya, mereka sepertinya dalam keadaan lagi terjepit, saudara. Bapak Ibu bisa perhatikan apa yang mereka sampaikan di situ. Mereka mulai berseru kepada Tuhan. Mereka mulai berkata kepada Musa, apakah tidak ada lagi kuburan? Ya, kenapa mereka katakan, apakah mereka harus mati di padang gurun ini? Mereka mulai putus asa, mereka mulai kecil hati, saudara. Melihat Firaun dengan tentara yang besar yang terus mengejar mereka, saudara. Tapi Bapak Ibu perhatikan apa yang dikatakan oleh Musa kepada mereka. Bahwa Musa mengatakan jangan takut. Musa mengatakan bahwa keselamatan daripada Allah itu akan mereka alami. Dan benar kalau Bapak Ibu melihat kisah ini. Di ayat-ayat selanjutnya bagaimana ya dijelaskan kisah ini. Bagaimana kemudian Allah menuntun mereka untuk menyeberangi Laut Tebrau, saudara. Disitulah benar-benar keselamatan itu terjadi, saudara. Benar-benar keselamatan itu dialami oleh mereka. Dan bagaimana firman Tuhan katakan di situ kemudian orang-orang Israel menjadi takut dan percaya kepada Allah. Jadi Bapak Ibu Saudara, yang kedua mari bahwa kita punya Tuhan yang bahasanya sekarang ialah Tuhan yang solutif. Saya katakan seperti itu, artinya Tuhan yang memberikan solusi dalam keadaan kita. Mari kita berpikir, kalau mungkin hari-hari ini Bapak Ibu merasa ketika engkau menghadapi masalah tidak pernah selalu berpikir tidak ada jalan keluar, tapi melihat apa yang Yesus ajarkan dalam Ibrani pasal 12 tadi. Dalam terjemahan bahasa Indonesia kini, dia tidak melihat salibnya, tapi di balik salib ada sukacita. Jadi kita mulai berpikir bahwa dalam setiap masalah, ketika menghadapi jalan buntu, kita mulai berpikir ada jalan keluar. Kalau sudah menghadapi sakit, kita mulai berpikir ada kesembuhan. Kalau sudah merasa lemah, kita mulai berkata ada kekuatan dari Tuhan. Dan ini yang harus kita kembangkan. Pola pikir yang seperti ini yang seperti Yesus ajarkan harus kita kembangkan. Dan saya percaya saudara, dengan kita melakukan firman Tuhan, kita bersyukur bahwa dengan kesabaran dan pola pikir yang selalu bahwa Tuhan adalah Tuhan yang penuh solusi dalam seluruh kehidupan kita, apapun keadaan kita, sehingga kita tidak menjadi lemah dan putus asa. Tuhan sanggup dan punya banyak cara untuk menolong, untuk memberkati setiap kita yang mau benar-benar percaya dan mengasihi kepada Tuhan. Asalkan tadi arahkan pandangan kita hanya kepada Yesus. Dan itu yang membuat iman kita kuat hari-hari ini. Sekali lagi saudara, mari apapun keadaanmu, mungkin hari ini engkau menghadapi satu keadaan yang sedang sakit, mari berpikirlah di dalam Tuhan ada kesembuhan. Kalau engkau menghadapi jalan buntu, percaya di dalam Tuhan ada jalan keluar. Kalau mungkin engkau lemah, percaya di dalam Tuhan ada kekuatan. Dan itu yang harus kita kembangkan hari-hari ini. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan, pada pagi hari ini Tuhan sudah berfirman kepada kami. Kalau mungkin ada di antara kami juga dalam hari-hari ini, kami sedang menghadapi keadaan situasi yang membuat kami kecil hati, membuat kami putus asa. Dan seringkali kami hanya berpikir dengan pikiran kami, bahwa tidak ada jalan keluar, tidak ada kemenangan, tidak ada solusi dalam kehidupan kami. Tapi kami bersyukur, kami tidak lagi berfokus kepada masalah kami, tapi kami berfokus di dalam setiap masalah kami. Tuhan sanggup berikan jalan keluar, Tuhan sanggup berikan kesembuhan, kemenangan dalam setiap apapun. Sebab itu mari Tuhan, besertalah dengan jemaat-Mu, Engkau lawati mereka Tuhan pagi hari ini. Kami percaya keadaan apapun yang sedang kami hadapi, kami akan melihat keselamatan,
Kami melihat Tuhan bekerja, Tuhan berkarya dengan cara-Mu yang ajaib. Kuatkan iman anak-anak-Mu Tuhan, untuk mereka tetap berdiri di atas firman-Mu. Berkati Tuhan bangsa kami, di tengah-tengah kondisi situasi hari-hari ini, dalam bidang ekonomi, sosial, politik, budaya Tuhan. Tolong kami percaya Tuhan, Engkau yang sanggup pegang kendali dalam segala sesuatunya. Kuatkan iman anak-anak-Mu Tuhan. Berkati mereka dalam segala apa yang sedang mereka gumulkan, yang mereka butuhkan. Kami percaya dalam kekurangan Tuhan sanggup cukupkan apa yang kami butuhkan. Karena Engkau Allah Yehova Jireh Tuhan. Dalam setiap persoalan-persoalan kami hadapi, Tuhan sanggup berikan jalan keluar. Kemenangan dalam kami hadapi. Yang sakit, yang lemah, Tuhan sembuhkan, Tuhan kuatkan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur buat firman-Mu pagi hari ini. Kami percaya kami yang lemah dikuatkan. Kami mengalami kemenangan daripada Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.